Halo sahabat, seperti yang kita ketahui bahwa Tongkonan merupakan rumah tradisional khas Toraja yang berada di Sulawesi Selatan. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang berarti menduduki atau tempat duduk. Nah, rumah Tongkonan sendiri merupakan sebuah rumah panggung dengan atapnya yang berbentuk kapal. Rumah Tongkonan tidak bisa dimiliki perorangan melainkan dimiliki secara kelompok dan turun-temurun oleh keluarga atau marga suku Toraja. Dilansir dari laman infotoraja.com, rumah Tongkonan adalah rumah tempat tinggal sekaligus tempat menjalankan fungsi peranan pengusaha adat. Perlu kita ketahui bahwa Tongkonan menghadap ke utara karena melambangkan awal kehidupan yang dimana utara adalah asal-usul nenek moyang orang Toraja berasal, yaitu Teluk Tonkin yang terletak di antara Vietnam Utara dan Cina Selatan. Berdasarkan penelitian ilmiah, leluhur suku Toraja diyakini berasal dari sekitar Teluk Tonkin yang terletak antara Vietnam Utara dan Cina Selatan. Mereka kemudian beralkulturasi dengan ras Melayu. Lalu kemudian mereka naik perahu, sampailah perahu nenek moyang mereka terdampar di Toraja. Olehnya itu, karena leluhur mereka dianggap asalnya dari Toraja, maka rumah atau upacara-upacara berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur selalu arahnya ke utara. Berikut tahap-tahap pendirian Tongkonan. Pada tahap yang pertama yaitu dimusyawarahkan. Pada tahap ini, semua keluarga berkumpul untuk membahas mengenai Tongkonan yang akan dibangun. Mulai dari persetujuan semua rumpun keluarga yang akan termasuk ke dalam Tongkonan tersebut, biaya yang akan digunakan, lokasi pendirian Tongkonan tersebut, membahas mengenai model Tongkonan, ukiran-ukiran yang akan digunakan, membahas tentang tukang atau biasanya disebut Tok Manarang, dan juga nama Tongkonan akan dibahas dalam kegiatan musyawarah tersebut. Tahap kedua yaitu penebangan kayu. Tukang yang sudah ditentukan tersebut pergi bersama keluarga atau juga bisa tidak bersama keluarga untuk mencari kayu-kayu yang akan digunakan. Kayu-kayu yang digunakan seperti kayu uru, kayu jati, kayu nangka, kayu bungin, bambu-bambu kecil, dan juga bambu besar. Tahap yang ketiga yaitu pengumpulan kayu. Kayu-kayu yang sudah ditebang tersebut dikumpulkan menjadi satu pada lokasi atau tempat yang akan dibangun Tongkonan. Pada tahap yang keempat yaitu pembuatan pondok atau loko. Kayu-kayu yang sudah dikumpulkan itu dibuatkan pondok-pondok agar bisa terhindar dari terik matahari dan hujan. Pondok tersebut biasa dibuat menggunakan terpal, namun ada juga yang menggunakan atap seng. Pada tahap yang kelima yaitu pekerjaan dimulai. Tukang yang dibutuhkan pada saat pendirian Tongkonan minimal 6 orang. Biasanya dalam pencarian tukang dimulai cari dari keluarga. Apakah ada keluarga yang tahu membuat Tongkonan atau tidak? Karena tidak semua orang tahu cara membuat Tongkonan, dan juga kita harus mencari tukang yang profesional. Biasanya untuk ukiran-ukiran digunakan akan diukir terlebih dahulu sebelum memasangkan pada rumah Tongkonan. Namun ada juga orang yang setelah selesai memasang papan atau kayu pada Tongkonan baru diukur sesuai dengan ukiran yang telah disepakati pada saat musyawarah. Pada tahap yang keenam yaitu pendirian Tongkonan atau Mak Pabindan. Sebelum mendirikan Tongkonan, ada beberapa ritual yang harus dilakukan terlebih dahulu, seperti ritual Mak Arenreng, ritual Mak Tada, ritual Mak Tarampak, ritual Tomak Topoda, dan ritual Mak Bumbung. Pada tahap yang ketujuh yaitu melepas tukang atau Mak Pasoro Tok Manarang. Pada tahap melepas tukang atau Mak Pasoro Tok Manarang, biasanya keluarga membakar babi lalu memakannya bersama-sama dengan tukang dan juga keluarga yang ada. Namun ada juga yang melakukan ibadah saat melepas tukang. Saat melepas tukang juga dihadiri oleh rumpun keluarga yang termasuk ke dalam Tongkonan tersebut. Berikut beberapa bagian penting atau khas pada rumah Tongkonan. Yang pertama, atapnya yang berbentuk kapal. Ini menandakan bahwa nenek moyang masyarakat Toraja datang ke Toraja menggunakan kapal atau perahu. Menurut masyarakat Toraja, nenek moyang mereka dahulu menggunakan kapal sebagai tempat tinggal. Yang kedua, kabongo atau patung kepala kerbau. Kabongo berada di dinding depan Tongkonan.
Kabongo sebagai simbol kemakmuran dan kesejahteraan dalam keluarga maupun masyarakat yang luas. Semakin tinggi dan indah Kabongo, semakin tinggi pula status atau kedudukan pemilik rumah. Yang ketiga, katik atau patung ular naga berkepala ayam. Katik merupakan simbol adanya aturan sosial di wilayah adat yang dikuasai tongkonan yang bersangkutan. Alang. Adapun alang yang menjadi tempat penyimpanan padi yang telah dipanen dan tempat untuk keluarga berdiskusi. Katanya, tongkonan berfungsi sebagai ibu dan alang sebagai ayah. Yang kelima, jumlah tanduk kerbau pada tongkonan. Hal ini melambangkan banyaknya pemakaman yang telah dilakukan di rumah tongkonan itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis dan makna ukiran pada tongkonan. Perlu kita ketahui bahwa ukiran-ukiran pada tongkonan bermakna khusus dan tidak dapat dibuat dengan sembarangan. Berikut beberapa jenis ukiran yang ada pada rumah tongkonan. Yang pertama, Pak Manuk Londongan atau ayam jago, melambangkan keberanian seorang pemimpin yang arif dan bijaksana. Yang kedua, Pak Dotilangi. Ukiran ini hanya terletak pada tongkonan tertentu karena ukiran ini sebagai penanda bahwa kebangsaan wanita Toraja. Yang ketiga, Pak Tedong, melambangkan kekuatan karena gizi pada daging kerbau bermanfaat bagi masyarakat Toraja. Pak Tedong juga melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat Toraja. Yang keempat, Pak Baryallo, melambangkan sinar kehidupan bagi masyarakat Toraja dengan istilah Padang Lepongan Bulan Tanah Matarik Allo. Yang kelima, Pak Susu. Pak Susu adalah ukiran yang sederhana dan memiliki lambang sebagai pemersatu rumpun keluarga. Adapun 4 warna dasar pada tongkonan, yang pertama merah, berarti kehidupan manusia. Yang kedua kuning, berarti anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga hitam, melambangkan kegelapan atau kematian. Yang keempat putih, melambangkan kesucian atau kebersihan. Berikut beberapa jenis rumah tongkonan. Yang pertama adalah tongkonan layu. Rumah ini berperan sebagai pusat pemerintahan dan kekuasaan. Di rumah inilah tempat pengaturan pemerintah serta peraturan dibuat. Yang kedua, tongkonan pekamberan. Rumah jenis ini adalah tempat berlangsungnya pelaksanaan peraturan. Keluarga rumah ini juga memiliki tugas untuk mewariskan tradisi kepada generasi penerusnya. Yang ketiga, tongkonan batu Akriri. Penghuni dari rumah ini tidak memiliki jabatan atau otoritas di adat. Rumah ini sebagai tempat pelatihan atau pembinaan dari keluarga yang merupakan keturunan pembuat rumah tongkonan pertama kalinya. Berikut adalah ritual tahap akhir peresmian tongkonan, Mangrara Banua. Mangrara Banua termasuk ke dalam acara rambut tuka. Makna dari ritual ini adalah nilai-nilai dan norma-norma yang dipegang erat dan dipercayai oleh masyarakat, dan juga bermakna denotatif atau hal yang tidak dilihat dan hal yang kita lakukan terus-menerus atau adat. Ada pula tahap-tahap yang dilakukan dalam ritual ini adalah yang pertama Mapatoro, meletakkan abak papa atau bila atap, peletakan simbolis bila atap sebagai tanda pekerjaan rumah telah selesai dan dimulainya acara syukuran. Kedua adalah Matanma, berisi serangkaian acara seperti sambutan pemuka adat, tari-tarian, dan mengorbankan babi. Sambutan dari pemuka adat berisi istilah-istilah dalam bahasa Toraja yang berhubungan dengan silsilah atau nenek yang dituakan di rumah tongkonan tersebut. Berisi pujian kepada keluarga seperti Sugina Manarang yang artinya sudah kaya, pintar juga. Berisi ucapan terima kasih kepada setiap warga atau masyarakat yang telah hadir. Tarian yang dipersembahkan adalah tarian Pak Gelu. Keluarga atau masyarakat yang hadir dapat memberikan saweran atau toding kepada sang penari. Hasil saweran tersebut akan digunakan untuk keperluan adat lainnya. Mengorbankan babi. Babi yang dibawa oleh keluarga dan warga dibawa dalam busungan bambu, lalu diletakkan di tengah dan dibakar di situ. Acara pemotongan babi diiringi oleh tetabuhan gendang. Setelah pemotongan babi, keluarga membagi-bagikan babi kepada semua orang yang hadir dan makan bersama-sama.
Yang ketiga, Mak Bubung, mengumpulkan kembali sanak keluarga atau bersilaturahmi agar tidak bercerai-berai sebelum kembali ke perantauan atau ke rumah masing-masing. Di hari tahap terakhir ini, kadang digelar adu ayam sebagai hiburan sekaligus simbol bahwa suku Toraja adalah sosok yang pemberani dan pantang menyerah dimanapun mereka berpijak.